Bab 028. Mau dianterin? Nggak sah. Saya bisa sendiri. Ia berjalan keluar dari ruangan suaminya, dan tepat saat pintu dibuka, Chelsea dikagetkan dengan keberadaan Rusdi di depan pintu. Astagfirullah, Mas Rus, ngagetin aja. Wajah Rusdi terlihat panik, tapi ia masih bisa tersenyum untuk menyembunyikan fakta bahwa sejak tadi, ia mendengar pembicaraan di dalam sana. Maaf, hehe. Ini Bu Chelsea mau kemana? Musola. Oh alah, mau saya kawal? Nggak usah, Mas. Terima kasih. Langkahnya berlanjut lebih cepat. Tanpa mempedulikan beberapa orang anggota reskrim yang terus memperhatikannya dengan tatapan kagum. Makin cantik aja dia sejak jadi istri komandan, sahut seorang rekan yang duduk di belakang meja. Auranya segar. Hahaha bener. Pulen cuy. Sementara di depan pintu ruang kasat reskrim, Rusdi terlihat kesal. Sambil berkacak pinggang, ia memandangi beberapa orang rekannya itu, secara bergantian. Mata kalian ini, aku laporin ke komandan, biar tahu rasa. Sontak dua pria muda tadi berdiri dengan wajah pucat. Woi, Rus. Orang bercanda doang. Nggak asik lu. Iya nih, nggak lucu tahu, Rus. 7. Makanya, matamu dijaga. Lah kembali berbalik, masuk ke dalam ruangan kerja Arman dan menutup pintu rapat-rapat. Dari jarak beberapa meter, ia mendapati kasat reskrim itu sedang melamun sendirian di sofa. Singa reskrim gak kemakan api cemburu, ucap Rusdi sambil berjalan mendekati komandannya. Weleh, dan bisa aja bohongin hati sendiri. Bayangin kalau di sana nanti, Waldan liatin Bu Chelsea terus, rela. Biasa ajalah, yang penting gak sentuh lagi. Arman beranjak dari sofa, berpindah duduk di kursi kebesarannya. Daripada ngoceh, mending kamu ikuti perkembangan kasus atau ngawasin logistik yang bentar lagi datang. Masih dengan tatapan penuh selidik, Rusdi duduk di depan meja, ia menyondongkan badannya ke depan, sembari menutup berkas yang baru saja dibuka Arman. Justru tatapan itu jauh lebih berbahaya dari sentuhan. Bayangin, Waldan mandangin dengan tatapan penuh arti terus dibalas Bu Chelsea dengan tatapan yang sama, apa nggak meledak tuh hati? Kalau kata koncoku, di balik wanita yang bahagia, ada mantan yang nyesel dan pengen balik lagi. Jiao, suara tawa Rusdi menggema ke sekeliling ruangan. Ya wes, dan logistik masuk bentar lagi, otu dulu yo. Arman sama sekali tidak bereaksi, tapi pikirkannya benar-benar kacau karena ulah Rusdi yang kali ini berhasil mempengaruhi pikiran bawah sadarnya, yang tiba-tiba melemah jika sudah berurusan dengan cinta dan perasaan. Di rumah Oma Lusita, Lydia kembali bertamu setelah beberapa hari tidak datang karena sibuk di rumah sakit. Sebenarnya ia tidak diminta untuk datang, hanya berinisiatif sendiri, karena sejak hari itu, ia tidak mendengar kabar miring apapun tentang pernikahan Arman dan Chelsea. Sepertinya ia berharap, kedua pengantin baru itu, bertengkar hebat karena ulah tante. Tapi jauh dari itu, hubungan keduanya baik-baik saja, adem, dan semakin erat. Chelsea sempat pulang ke rumah ibunya. Oma pikir dia akan marah, tapi alhamdulillah tidak, jelas Oma sesaat setelah selesai menghabiskan the herbalnya. Oma marah sekali, kalau ada yang ikut campur urusan rumah tangga mereka. Tantenya Arman saja Oma usir, saking kesalnya. Di bawah meja, Lydia mencengkram erat kedua tangannya. Namun, birnya tetap tersenyum manis kepada Oma. Benar, Oma. Kasian Mas Arman dan Chelsea. Saya aja nggak suka sama tante, karena mulutnya nggak ada rem kalau ngomong.
Itu dia, Lid. Tangan Oma terulur, menepuk-nepuk punggung tangan Lydia. Beliau nampak sangat senang setelah curhat dengan dokter muda itu. Kalau kamu ada waktu luang, ajak Chelsea refreshing. Jalan-jalan atau ke salon mungkin. Yang penting dia happy. Hembusan napas Oma kembali terdengar lirih. Beliau menunduk sebentar, sebelum akhirnya, kembali menatap Lydia. Chelsea itu cuma punya satu teman. Istri mendiang anggota Polri, tapi sekarang udah nikah lagi. Mereka jarang ketemu, lanjut Oma. Kalau kamu kan, mumpung masih single, bisalah ajarin Chelsea cara hidup di ibu kota. Percaya nggak, sampai sekarang, dia nggak pernah belanja barang mewah. Sepertinya dia segan. Mungkin kalau kamu yang ngajakin, dia mau. Insya Allah, Oma. Nanti kami kenalan dulu. Biar Oma nanti yang kenalin kalian di acara nikahan anak Pak Dewan minggu depan. Siap, Oma. Tenang aja, saya bisa diandalkan. Giliran Lydia yang menepuk-nepuk punggung tangan wanita berusia senja itu. Menatap lembut dengan penuh perhatian. 8. Siang ini, sesuai dengan jadwal. 3 anggota Polri termaksud Waldan dijadwalkan untuk melaksanakan sidang BP4R bersama calon pasangan masing-masing. Kedua temannya terlihat begitu romantis dengan calon istri masing-masing. Sementara dirinya sendiri, hanya mematung seperti orang kehilangan arah. Padahal jelas-jelas Nada duduk di sampingnya. Wal, ini diisi apa? Tanya Nada sambil menoleh, tapi sayang pertanyaannya sama sekali tidak digubris. Waldan sibuk dengan dirinya sendiri. Sekuat tenaga ia berusaha menahan diri untuk tidak emosi meski diabaikan. Karena mereka hampir menyelesaikan momen bersejarah sebelum resepsi. Beberapa saat sebelum sidang, pandangan Waldan tiba-tiba menangkap sosok perempuan berseragam bayangkari sedang berjalan beriringan dengan istri Wakapolres. Sedikitpun ia tidak melepaskan pandangannya. Menyadari jika Waldan terus memperhatikannya, Chelsea segera memalingkan wajah, menatap ke sembarang arah. Di samping Bu Waka, ia duduk, sok sibuk dengan kertas di atas meja. Wal, kamu ngapain liatin dia? Bisik Nada, semakin geram. Dia semakin cantik saja, jawab Waldan lirih, sembari terus memandangi Chelsea di depan sana. Ah tidak. Dia memang selalu secantik ini, hanya aku yang baru sadar. Setelah kehilangan dia. Wanita mana yang tidak sakit saat suaminya memuji wanita lain? Hati Nada serasa diremas, saat mendengar pengakuan Waldan yang begitu gamblang tanpa memikirkan perasaannya. Sekarang, Nada harusnya tahu jelas sesakit apa berada di posisi Chelsea saat itu. Karma mulai bekerja, tapi demi harga diri, ia memilih bertahan dengan kemenangannya mendapatkan Waldan. Sidang dimulai setelah semua berkumpul. Arman duduk di samping Wakapolres yang bertugas hari ini. 3 anggota Polri duduk berjejeran dengan calon istri masing-masing dan mulai mengucapkan janji pernikahan. Mata itu lebih bahaya dari sentuhan. Bayangkan jika mereka saling menatap, ucapan Rusdi yang terus berputar di kepala Arman dan sekarang, semua itu terbukti. Waldan tak pernah mengalihkan pandangannya dari Chelsea. Dan setelah beberapa saat, Chelsea juga nampak memandangi mantan suaminya itu, beberapa detik, sebelum akhirnya kembali menunduk. Melihat Chelsea menunduk, Waldan juga ikut menunduk. La nampak menyeka sudut matanya yang basah karena menangisi penyesalannya yang sudah tidak berguna lagi. Butuh damkar, dan bisik Rusdi dari belakang. Hati yang sudah panas, semakin panas dibuat si Rusdi selalan. Hal itu pun, membuat Arman tak bisa duduk dengan nyaman,
seolah ingin sidang ini cepat-cepat selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke calon pengantin-pengantin ini. Tanya Pak Waka, di depan mic yang ia pegang sejak tadi. Spontan Arman langsung mengambil alih mic itu dari tangan atasannya. Saya hanya ingin memberitahukan, tolong fokus ke sidang dan khususnya calon mempelai laki-laki, tatap calon istri sendiri, jangan curi-curi pandang ke istri saya. Spontan Waldan dan dua rekannya langsung menundukkan kepala. Kedua mata Chelsea seketika membulat diiringi gelak tawa dari Bu Waka di sampingnya. Bir Chelsea sampai berkomat kamit tanpa suara saat beradu pandang dengan Arman yang sedang duduk di tak jauh darinya. Chelsea yang sedang melotot ke arahnya hanya ditanggapi Arman dengan kedipan mata. Setelahnya, ia kembali memasang wajah datar, bersandar pada kursi sambil berpangku tangan. 9. Setelah acara selesai, Arman mengajak Chelsea pulang B2. Meninggalkan Rania dan Rusdi yang tadinya ingin ikut pulang bersama mereka. Ketika mobil itu memasuki jalan raya, Chelsea langsung menatap tajam ke arah Arman. Mas ini gimana sih, tadi katanya nggak apa-apa. Nggak akan cemburu. Tapi yang tadi apa? Arman tetap geming seolah tak mendengar ocehan Chelsea. Yang sidang siapa? Yang jadi pusat perhatian siapa? Kan, ketahuan banget kalau Mas Arman posesif sama saya, lanjut Chelsea, mengungkapkan kekesalannya. Tahu gitu, tadi saya nggak mau ikut masuk. Pandangan Chelsea beralih menatap keluar jendela sambil bersedekap dada. Sekarang bisanya diem aja, kan? Nggak diem? Ini lagi mikir, sahut Arman pada akhirnya. Mikirin kesalahan Mas, tadi. Mikirin gimana caranya nih, lok mata si Waldan, tanpa hukum pidana dan nggak berdosa, jawabnya, datar. Ampun. Chelsea mengeleng sambil terkekeh sinis. Singa opo kui? Ya Allah. Tangan Arman memutar setir memasuki area hotel berbintang 5. Kok kesini? Ekspresi Chelsea mulai panik. Inspeksi dadakan, jawab Arman kemudian keluar dari mobil sembari memasang kacamata hitam yang menutupi matanya yang masih dipenuhi kilatan cemburu yang tak bisa padamkan hanya dengan kata, sabar. Sambil mengadeng tangan Chelsea, ia masuk ke area lobi, menghampiri resepsionis dan memesan kamar Presiden Suite yang terletak di lantai 20 gedung pencakar langit itu. Wajah merona Chelsea berubah semakin pucat saat menyusuri lorong demi lorong dan akhirnya sampai di ruangan yang sangat mewah dengan fasilitas bintang 5. Mas. Chelsea melepaskan genggaman tangannya dari sang suami. Saya tadi cuma kesal, dikit. Sekarang udah enggak. Yuk pulang yuk. Yuk, main yuk. Arman berbalik menghadap Chelsea sambil membuka kang. Bajunya. 10. Malam yang terlaksana kemarin nyatanya hanyalah pemanasan saja. Kali ini, Arman benar-benar menunjukkan taringnya. Keinginan tersebut didukung oleh rasa cemburu yang membuat sisi posesifnya muncul ke permukaan, bahkan sebelum mereka sampai di rumah. Keesokan harinya, saat azan subuh berkumandang, Chelsea hanya bisa berbaring tengkurap, sembari memandang sayu dinding ruangan. Jangankan bangkit, mengangkat sebelah kakinya saja, ia tidak sanggup. Ayo mandi. Dengan santainya Arman bangkit dari posisi berbaringnya, sembari menoleh menatap. 11. Chelsea yang berbaring di sebelahnya. Udah subuh ini, nggak mau mandi. Capek, Chelsea kembali meringis merasakan nyeri dan pegal di seluruh tubuhnya. Ia pernah bekerja pagi sampai malam hari, dan rasanya tidak selelah ini. Bagaimana tidak, semalam tadi ia dibolak-balik seperti ayam di atas panggangan. Kapok,
Lirih Chelsea, masih enggan bergerak, tapi ia terus melirik Arman yang sedang duduk di sampingnya. Sepertinya saya benar-benar nggak bisa pulang hari ini. Padahal Oma pasti nungguin di rumah. Nggak apa-apa. Arman mengusap pucuk kepala Chelsea dan bersamaan dengan itu matanya semakin say, karena mengantuk berat. Tidurlah. Mandinya nanti aja. Mas tahu kamu kecapean. Dikecupnya kening Chelsea untuk terakhir kali sebelum beranjak menuju kamar mandi. Namun, baru juga meraih handle pintu, tiba-tiba Chelsea menarik bahunya dari belakang. Tadi katanya capek. Takut, ucap Chelsea lemas. Takut apa, sayang? Ninggalin salat. Meski harus terlatih-tatih, Chelsea memaksakan diri untuk masuk ke dalam kamar mandi mendahului Arman. Beberapa kali ia meninggalkan salat subuh karena tak sengaja ketiduran. Tapi kalau ia tidak kesiangan, meski lelah sekalipun, ia akan tetap menjalankan ibadah rutinnya. Arman sempat diam di posisinya, tersenyum sendiri karena kagum dengan istrinya. Beberapa saat kemudian ia menyusul masuk, mendekati Chelsea yang sudah berdiri di bawah shower. Mas, nggak ngapa-ngapain. Ia mengangkat kedua tangan sampai melewati kepala. Janji cuma mandi. Aku juga tahu waktu. Takut ketinggalan subuh. Saya beneran loh, Mas. Awas ya. Iya beneran. Mas belum pernah nginami salat kamu, karena berbagai kendala. Diusapkan pipi Chelsea dengan lembut. Sekarang waktunya, kita menata satu-satu, mulai dari ibadah lahir dan batin dan masih banyak mimpi yang ingin Mas kejar sama kamu. Mau kan? Ragu-ragu Chelsea mengangguk. Terlihat jelas jika ia masih tidak bisa lepas dari traumanya. Hingga untuk mempercayai Arman saja, ia masih berhati-hati agar tidak salah menempatkan hati. Aktivitas mandi tersebut benar-benar selesai tanpa kendala. Mereka menunggu beberapa saat, dan akhirnya seorang pegawai hotel datang membawakan pelengkapan salat pesanan Arman. Di penghujung waktu, mereka melaksanakan ibadah salat berdua untuk pertama kalinya. Selesai rakaat terakhir, Chelsea tertegun di belakang, memandangi punggung suaminya yang begitu kokoh dan tegap. Terbersit keinginan besar dalam hatinya, saat melihat pria itu menegadahkan tangan melafazkan doa penutup salat mereka. Membuat kedua mata Chelsea berkaca-kaca, entah karena apa. Tak lama, Arman berbalik badan, sambil mengulurkan tangannya ke hadapan Chelsea. Tangan. Tanpa pikir panjang, Chelsea mengikuti instruksi. Tunduk patuh, tanpa banyak tanya. Melihat sikap Chelsea, membuat Arman Tek menyia-nyiakan kesempatan. Di sini juga. Menunjuk pipinya. Lagi-lagi Chelsea langsung melaksanakan tanpa babi bu. Di sini. Arman mengetuk birnya dengan ibu jari. 12. Kali ini Chelsea mengerutkan kening satu merasa ada yang aneh dari situasi ini. Modus. Ya. Cek. Ketahuan. Malah ia yang mendekat, Bir Chelsea, singkat. Terima kasih sudah meladeni ketidakwarasan suamimu ini, saat terbakar cemburu. Mas, janji nggak akan bersikap seperti kemarin siang lagi. Nggak akan mencampuri urusan pribadi dan pekerjaan, lanjut Arman. Setelah kejadian kemarin, Mas sadar, Waldan adalah salah satu orang yang tidak akan pernah lepas dari kamu. Karena keterkaitan kalian, sebagai mantan pasangan dan hubungan keluarga yang masih terjalin sampai sekarang. Yakin? Tanyanya kembali memastikan. Nggak yakin sih. Jawaban itu membuat Chelsea berdecak kemudian terkekeh kecil. Begitu juga dengan Arman yang ikut terkekeh bersamanya.
Sejauh ini, mereka semakin bisa mendalami satu sama lain, meski sepertinya Arman masih menjadi yang paling dominan karena kegilaannya terhadap Chelsea. Sementara Chelsea sendiri, belum sekalipun mengutarakan perasaannya. Ia benar-benar berjalan sangat lambat, untuk memastikan apa pria ini pantas untuk menerima hati beserta luka-lukanya. Jam 8 pagi, Arman bersiap ke kantor. Untungnya selalu ada baju ganti di bagasi mobilnya hingga tak perlu pulang ke rumah. La meninggalkan Chelsea yang masih terlelap di dalam kamar. Sambil berjalan melewati koridor, ia mencoba menghubungi seseorang.